warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Fajri Alfifari Haraun dari Sekolah SMA Negeri 1 Tinangko. Pada video kali ini, saya akan membuat deskripsi buku yang secara singkat tapi bermakna. Buku yang saya ambil dari koleksi perpustakaan daerah. Bagaimana jalan ceritanya? Marilah kita eksekusi bersama. Ayo ikuti saya. Buku ini saya ambil dari koleksi buku Perpustakaan Daerah Salakan, Kabupaten Banggai, Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Buku ini ditulis oleh sepasang kekasih yang bernama Kak Dimas Tri Adityo dan Kak Risa Sastrawati sebagai istrinya. Bagaimana ceritanya? Mari kita eksekusi bersama. Buku ini menceritakan tentang tokoh utama yang bernama Ira yang hidup dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis, atau bahasa Gen Z-nya kita bilang broken home ya. Selain itu, keluarganya juga memiliki rahasia yang tertutup sangat rapat yang belum diketahui oleh dia sendiri. Nah, selain itu, ibunya juga memiliki jejak masa lalu yang kelam. Ibunya mempunyai riwayat sering bergonta-ganti pasangan. Akibat dari perbuatan ibunya itu, Ira dengan saudara-saudaranya tumbuh dengan silsilah keluarga yang berbeda. Bahkan, tak ada kemiripan wajah sama sekali dengan mereka. Karena itulah, mereka sering menjadi bahan gunjingan atau bahan pertengkaran dengan tetangga-tetangga mereka. Kemudian, di tengah kehidupan Ira yang dipenuhi oleh tekanan batin, suatu kejadian yang tak dia inginkan pun terjadi, yang dimana ibunya jatuh sakit tanpa alasan medis yang logis. Ibunya mulai bertingkah layaknya orang gila, sering berhalusinasi hingga dinyatakan meninggal dunia. Keadaan semakin mencekam ketika ibunya tiba-tiba bangkit dari kematiannya akibat fenomena mistis kuno yang berkaitan dengan ilmu hitam. Nah, kemudian di tengah situasi yang terlalu mencekam, Ira berusaha untuk mencari jawaban atas semua yang terjadi. Dia mulai rutin menulis surat pada seseorang yang dia kenal melalui rubrik majalah. Lewat surat-surat yang dia buat dan dia antarkan kepada orang tersebut, Ira menumpahkan semua ketakutan, kecurigaan, serta misteri dan silsilah keluarganya. Nah, tapi perlahan-lahan ketika dia mengirim surat tersebut kepada orang di rubrik majalah, dia mulai mendapatkan keterangan dari rahasia-rahasia keluarga tersebut. Nah, kita buat pindah tempat. Kita membahas analisis tentang buku ini. Analisis, novel ini memiliki struktur penceritaan yang unik. Alur cerita yang maju yang diiringi oleh narasi surat-surat yang ditulis oleh Ira dan diberikan kepada orang yang tak dikenal, sehingga pembaca diajak untuk merasakan langsung keputusasaan, ketakutan, dan kepolosan Ira saat menghadapi situasi yang berada di luar nalar para remaja. Kemudian, gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini cukup ringan dan mengalir, khas novel remaja pada umumnya, namun tetap mampu mempertahankan daya ketegangan dalam membaca novel ini. Oke, kita masuk pada sesi refleksi. Menurut saya, membaca tenung memberikan perenungan yang sangat mendalam mengenai arti sebuah keluarga. Buku ini memperlihatkan dengan jelas bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi tempat lahirnya trauma yang mendalam. Kini kita sampai pada sesi penutup. Dari sini, kita belajar bahwa kekuatan yang paling menakutkan tidak selamanya bersumber dari penampilan gaib. Bisa jadi dari ego dan sisi dalam manusia itu sendiri.
Dan dari sini kita tahu bahwa buku ini sangat direkomendasikan buat pembaca yang remaja maupun dewasa yang menyukai cerita misteri yang digabung dengan ketegangan psikologis yang ringan namun mengikat penasaran kita. Mungkin cukup di situ saja deskripsi singkat kali ini. Saya Fadli Al-Ghifari Rauf mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.